Kami ingin menjelaskan materi tentang alat pembayaran internasional dan falas serta perhitungannya loh. Segala sesuatu maupun ekspor dan impor pasti ada yang namanya pembayaran. Mungkin saat kalau alat pembayaran dilakukan secara running atau full budget money saja. Namun alat pembayaran itu banyak jenisnya loh. Nah, pembayaran yang pertama itu ada cash payment. Pembayaran ini menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikirimkan oleh eksportir. Contohnya, seorang importir mau membeli barang yang ia mau, otomatis ia harus membayar barang tersebut. Kemudian, jika eksportir sudah mengirimkan barang, maka ia harus menerima barang tersebut kepada eksportir. Yang kedua, sifat conversion, yaitu pembayaran dengan penyesuaian utang PI, utang pada seseorang penduduk dalam satu negara ke tempat penduduk tinggal. Contohnya, importir dari Indonesia membeli barang senilai $5 kepada eksportir Australia. Nah, di sisi lain, importir Australia membeli barang senilai $5 kepada eksportir Indonesia. Nah, si eksportir Australia ini tidak perlu datang ke Indonesia untuk membayar barang tersebut. Nah, dapat dialihkan ke eksportir Australia dan sebaliknya nilai harga tersebut sama. Yang ketiga, open action, cara pembayaran yang dimana sudah dikirimkan oleh importir kepada eksportir tanpa surat atau dokumen apapun. Pembayaran tersebut dapat dilakukan tergantung dengan kesepakatan importir. Keempat, pembayaran surat pemerintah tertulis untuk pembayaran sejumlah dengan tanggal jatuh temponya. Contohnya, importir menerima surat tagihan dari eksportir, kemudian importir membuat surat janji pembayaran dan dikirimkan kembali ke eksportir. Apabila eksportir membutuhkan uang tunai sebelum tanggal jatuh tempo, maka eksportir bisa menjual wasal tersebut kepada pihak lain. Nah, yang kelima yaitu sistem pembayaran yang mengharuskan importir meminta bank untuk mengeluarkan surat tagihan yang menyatakan ternyata bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya, devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukar dengan uang luar negeri. Devisa ini mata uang asing, surat berharga, atau komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Sekarang, Adel dan teman-teman saya pergi ke luar negeri. Tetapi, sebelum kita pergi ke luar negeri, kita harus menukarkan nilai mata uang negara yang kita ingin kunjungin. Perbandingan nilai atau harga satu mata uang dan mata uang negara lain itu disebut kurs valuta asing. Misalnya mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Kurs sangat tergantung pada pemerintah dan penawaran valuta asing dipasang. Ternyata terdapat beberapa sistem kurs yang diberikan di berbagai negara di dunia. Yang pertama, jika mata uang dibuat dari emas atau dijamin dari emas, maka perbandingan dari mata uang negara yang ditentukan oleh kadar emas masing-masing mata uang. Sistem ini bisa disebut dengan kurs tetap. Kalau sistem kurs yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing disebut kurs bebas. Dalam sistem ini, jika permintaan mata uang asing bertambah sedangkan penawaran tetap, maka akan terjadi kenaikan nilai kurs mata uang asing.
Nah, pembayaran yang pertama itu ada cash payment. Pembayaran ini menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikirimkan oleh eksportir. Yang ketiga, terdapat sistem yang mirip dengan sistem krus bebas, hanya saja pemerintah ikut berperan secara aktif dalam krus valuta asing. Sebut saja sistem krus pengambang terkendali. Peran pemerintah aktif di sini yaitu ikut melakukan pembelian dan penjualan. Nah, yang terakhir ada sistem pengawasan devisa, di mana pemerintah di sini sebagai pengusaha tunggal dalam seluruh transaksi valuta asing. Jadi, pemerintah sebagai penjual dan pembeli tunggal dalam perdagangan valuta asing. Ngomong-ngomong nih ya, kalian udah tahu belum sih macam-macam valuta asing itu? Kalau belum, aku kasih tahu ya beberapa nama-nama mata uang asing. Yang pertama, ringgit. Ringgit ini berasal dari negara tetangga kita, Malaysia. Yang kedua ada yen. Yen ini berasal dari Jepang. Yang ketiga ada won. Ini emas uang yang berasal dari Korea. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan valuta asing. Bayangkan saja kalian itu seorang teller bank. Ketika kalian menerima uang dari wisatawan berupa uang asing, berarti kalian harus membeli uang asing tersebut. Itu dinamakan krus beli. Tetapi jika kalian mengeluarkan uang asing tersebut dari bank, berarti kalian menjual uang asing tersebut, itu dinamakan krus jual. Contohnya ada seorang wisatawan yang ingin menukarkan uang senilai Rp1.000. Nah, sebelum itu kalian harus tahu kurs yang laku hari ini, karena di sini menerima uang asing itu ini disebut krus beli. Nah, jadi hitungannya berarti 15.644,39 dikali 1.000 US dollar ini sama dengan 15.394,390.000. Nah, ada juga yang ingin berlibur ke Singapura, tetapi ia hanya membawa uang 20 juta rupiah dan menukarkannya ke kalian. Tetapi kalian harus lihat dulu, kurs terbaru yang berlaku ini disebut kurs jual. Nah, kalau yang ini cara perhitungannya yaitu 20 juta dibagi 11.769,41 sama dengan 1.669,30 US dollar. Tidak bisa jika kalian sudah tahu nominal yang ingin ditukarkan, baru kalian dapat membaginya dengan kurs yang berlaku. Nah, kalian udah paham kan? Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya.